Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danqa. Wa adkhilna fi ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita henti-hentinya memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, segala sifat dan perbuatannya. Tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak henti-hentinya kita berselawat, bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan taslim kita ini memudahkan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kemudian. Kita siang hari ini akan membaca surah Al-Adiyat. Al-Adiyat ini artinya adalah kuda yang berlari kencang, berlari kencang. Masih dikategorikan surah ini adalah surah Makkiyah, dan ini adalah surah yang ke-14 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan sesudah turunnya suratul Asr. Kata adiyat itu berasal dari kata ada, ya'du, yang bermakna jauh atau yang melampaui batas. Jadi Al-Adiyat ini bermakna lari kencang melebihi yang biasa. Artinya lari yang luar biasa. Ini sumpah 5 pada ayat-ayat yang dimulai di dalam adiyat ini dimulai dengan sumpah. Kita mau menjelaskan apa fungsinya sumpah itu, sehingga Al-Quran banyak menggunakan uslub sumpah, gaya bahasa sumpah di dalam menyampaikan risalah Al-Quran ini. Sumpah ini yang pertama kita lihat selalu menggunakan benda-benda konkret. Selalu yang disumpahkan itu adalah benda-benda yang nyata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantar kita, memudahkan kita untuk memahami esensi penyampaian yang mau disampaikan yang sifatnya abstrak.
Ya. Selalu yang jawabannya sumpah itu selalu bersifat abstrak. Coba kita lihat wal adiyat, demi yang berlari kencang, sesuatu yang nyata. Fal muriyati kadhan, demi yang mencetuskan api, nyata. Wal mughirati subhan, yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh, nyata. Fa asarna bihi nak'an, yang menghamburkan debu, nyata. Fa wasatna bihi jama'an, yang menyerbu di tengah-tengah kelompok, nyata. Kalau kita hanya membaca sampai di sini, tidak ada satupun yang singgah di otak kita tentang apa tujuannya ini. Tidak ada. Saya ulangi terjemahannya. Kalau berhenti sampai di ayat yang 5 ini. Wal adiyati dobhan, demi yang berlari kencang. Wal muriyati qadhan, demi yang mencetuskan api. Wal mughirati subhan, demi yang tiba-tiba menyerang pada waktu subuh. Fa asarna bihi nak'an, demi yang maka dia menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'an, menyerbu di tengah-tengah kelompok. Tidak ada yang kita tangkap apa maunya. Nah, itulah metode Al-Quran menyampaikan sesuatu yang konkret yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia untuk memahami sesuatu yang abstrak yang menjadi pokok pembahasan di dalam ayat itu. Maka jawabannya adalah innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap urusan Tuhannya sangat malas. Lakanuda. Itu lakanuda banyak maknanya. Kita terangkan dulu itu. Lakanuda itu arti aslinya adalah tanah yang gersang yang tidak bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan di atasnya. Ya, tanah gersang yang tidak produktif, ya begitu barangkali, yang tidak bisa tumbuh. Nah, akhirnya berkembang maknanya menjadi malas memberi. Dari malas memberi ini berkembang meningkat menjadi ingkar. Ingkar. Itulah perjalanan makna dalam ilmu bahasa. Awalnya dari situ memang berasal dari al-makna al-hissi ila al-makna al-ma'nawi. Berangkat dari makna yang konkret, akhir-akhirnya nanti berujung kepada makna yang abstrak. Nah sekarang kalau sudah dipahami, orang yang sudah dipahami bahwa ini jawabannya sumpah, langkah berikutnya apa hubungannya antara yang disumpahkan dengan jawaban sumpah? Ya, itu yang perlu dicari. Sumpah pertama demi yang berlari kencang. Hubungannya dengan innal insana li rabbihi lakanud. Manusia kalau urusan Tuhannya malas, ingkar. Tapi kalau urusan dunia adiyat.
tak poso-poso lari kencang, nggak ada. Gitu. Jadi itu gaya bahasa Al-Quran ingin menyentuh neurospiritualitas manusia, ingin menyentakkan saraf-saraf kesadaran manusia ini. Kan ini kayak tersentak kita. Apa? Coba diberi berita tentang sesuatu yang benar kencang, kemudian disandingkan dengan lirabbihi lakanud, tersentak saraf kita. Karena kalau neurospiritualitas manusia ini tumpul, malas bekerja, ini jadinya orang-orang seperti ini. Ya. Saraf spiritualitas itu, fungsi umum saraf itu adalah menangkap, mengelola, menyampaikan terhadap apa yang menjadi rangsangannya, menangkap, mengelola. Nah, itu yang mau dihidupkan saraf manusia ini untuk bisa gampang menangkap spiritualitas di dalam semua kegiatan. Nah, saya tadi pagi di Citralin, kebetulan ada berkaitan dengan ayat ini yang dibaca. Saya katakan bahwa apapun yang dilihat manusia, apapun yang dirasa oleh manusia, apapun yang dipikirkan oleh manusia, harus yang bekerja aktif di situ adalah neurospiritualitas. Jangan pernah putus saraf spiritualitas kita bekerja di situ. Saya ambilkan contoh konkret dalam Al-Quran. Ada manusia memang gampang sekali bekerja neurospiritualitasnya, terlatih. Dalam ayat itu di surah Al-Baqarah kalau saya tidak salah, allazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha. Ya, itu ya. Juz 3 ya? Ya, juz 3 itu. Seperti orang yang melewati sebuah kampung, negeri yang hancur lebur dan berkata, anna yuhyi hazihillahu ba'da mautiha. Coba kita perhatikan kisah dalam Al-Quran ini. Begitu melihat ada kejadian, kenyataan di dalam hidupnya, yang bekerja adalah saraf spiritualitasnya dan berkata, bagaimana caranya Allah menghidupkan negeri yang hancur begini nih? Pemikirannya tidak pernah terlepas dengan urusan-urusan Allah. Kan banyak orang melihat kejadian-kejadian itu tidak ada urusan dengan ini. Enggak. Tidak sedikit manusia tidak begitu cara berpikir. Tidak sedikit. Ya. Ini yang melewati, dikisahkan dalam Al-Quran ini, seorang yang melewati sebuah negeri yang hancur binasa, hancur berkeping-keping. Maka pertanyaan, sarafnya bekerja, saraf spiritualnya bekerja, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri ini? Jadi kalau demikian adanya pengajian-pengajian seperti ini, salah satu dampak positifnya menurut saya adalah menghidupkan saraf-saraf spiritualitas untuk gampang bekerja secara efektif dan aktif. Karena kalau ada kenyataan kehidupan, neurospiritualitas kita tumpul, maka akan berlalu saja itu tanpa ada kesan.
Nah, lebih lanjut kalau ayat itu kita lihat, Allah menjawab pertanyaannya ini manusia dalam hati ini, yang kebetulan yang lewat itu menurut dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah Uzair. Uzair ini adalah salah seorang di antara 4 orang yang menghafal kitab Taurat. Hanya 4 itu orang yang menghafal kitab Taurat. Ya. Yang saya ingat, saya lupa satu namanya, Musa, Isa, Uzair, dan satu lagi ini. Uzair ini satu di antara 4 itu. Allah mematikan ini orang, mematikan, baru menghidupkan kembali, dan ditanya, berapa hari, berapa lamamu di sini? Coba kita perhatikan, ada 2 kenyataan yang berbeda pada waktu yang sama di tempat yang sama. Bagaimana mengakurkan itu? Buktinya 2 berbeda pada waktu yang sama. Ditanya, berapa lamamu di sini? Dia jawab, saya baru 1 hari atau ya setengah hari. Setengah hari. Itu jawabannya Uzair. Ada alasannya dia. Ada alasannya bahwa saya baru 1,5 hari. Alasannya dan konkret alasannya. Ta'amuhu wa syarabuhu lam yatasanna. Makanan dan minumannya tidak berubah sedikit pun. Padahal ini 100 tahun ini. 100 tahun. Nyata itu dalam Al-Quran. Allah mengatakan, oh tidak, kamu sudah berada di sini 100 tahun. Allah juga memperlihatkan bukti. Ini buktinya. Buktinya apa? Coba lihat keledaimu. Tulang-tulangnya berhambur, berserak-serakan. Tidak mungkin itu terjadi dalam 1-2 hari. 1 sampai 1 hari itu. Itulah tadi yang saya katakan, 2 kenyataan yang berbeda di tempat yang sama pada waktu yang sama. Nah, tapi karena Uzair ini neurospiritualitasnya bekerja, dia mengakurkan, oke, saya akur, salah saya. Inilah manfaatnya orang yang selalu mengaktifkan neurospiritualitasnya. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, semua selalu tidak pernah keluar daripada wilayah Allah. Inilah tujuannya sumpah itu, menyentakkan saraf kita supaya bisa bekerja secara aktif, bisa bekerja secara efektif. Coba lihat kata-katanya. Cuma karena kita bukan orang Arab, jadi tidak zauk rasa bahasanya tidak terlalu dalam. Tapi kalau mau dipahami, wal adiyat, demi yang lari luar biasa, luar daripada kebiasaan. Karena berasal dari kata ada, melampaui batas. Ya'du, adiyat. Jadi sesuatu yang lari melampaui batas. Ya, apa ini? Kan langsung tersentak kan? Apa itu? Kalau tersentak begitu, maka saraf kita ini bekerja. Menangkap, mengelola, dan melempar, menyampaikan. Nah, kembali, sesuatu yang berlari kencang adalah ibaratnya manusia yang mengejar kehidupan dunia. Bila dibandingkan dengan urusan Tuhannya, manusia ini tergolong malas. Ya. Ada pernyataan kita beberapa saat yang lalu, saya pernah sampaikan di tempat ini, bahwa ada paradigma kita yang keliru dalam berpikir. Apa itu? Kita lebih besar porsi amalan fisik
kita berikan dibanding amalan rohania. Lebih tinggi porsinya amalan fisik dibanding amalan rohania. Nah, ada yang seperti itu. Sementara yang kita paham, amalan rohania itu jauh lebih besar dibanding amalan fisik. Amalan fisik itu ada batasnya. Berbatas dengan waktu, berbatas dengan keadaan, berbatas dengan tempat. Berbatasnya dengan waktu. Kalau kita bekerja 8 sampai jam 14, 16, mau istirahat fisik, silakan. Istirahat fisik. Berbatas dengan waktu. Itu tadi. Berbatas dengan keadaan, lebih-lebih lagi kita istirahatkan. Saya sakit. Anda usah pergi ke kampus, istirahat. Istirahatkan aktivitas fisik. Ya. Tetapi yang namanya aktivitas rohania tidak ada kata berhenti. Tidak bisa dibatasi dengan tempat. Tidak bisa dibatasi dengan keadaan. Tidak bisa dibatasi dengan waktu. Mau sakit, setengah sakit, atau hampir sakit, atau sakit betul, tidak boleh kata berhenti. Tidak boleh kata berhenti di situ. Harus tetap berada pada menikmati keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menikmati. Kalau demikian adanya, maka kita terhindar dari innal insana li rabbih lakanuda. Manusia itu malas. Itu yang menjadi penyebab karena porsi amalan fisiknya lebih tinggi, makanya malas. Ya. Berarti kalau begini lakanuda, nama yang tidak bagus ini. Nah, di kampung itu ada orang yang pakai nama ini lakanuda, Pak. Ada sopir pincara di kampung dulu, ada namanya pincara itu, ini tukang penyeberang orang, namanya lakan. Baru saya tahu lakanuda ini artinya lakanuda ini. Nah itu, ya itu saking mengejarnya dunia, melampaui batas lari itu. Ngosno wal adiyati dabhan, melari kencang, terengah-engah. Dan itu tidak ada urus, tidak peduli itu. Kalau perlu tambah lagi larinya. Tambah lagi larinya. Ya. Ada tidak model manusia seperti ini? Kita tidak menuduh, jangan sampai ada yang seperti itu. Ya. Pokoknya semua waktu, seluruh tenaga dikerahkan untuk itu. Tidak apa-apa, tapi jangan pernah lupa dengan titik yang harusnya kita tetap berada, yaitu di zona Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuknya kita. Fal muriyati qadhan, demi yang mencetuskan api. Bayangkan saking kencangnya ini lari, Pak. Saking luar biasanya kencangnya ini lari, mencetuskan api. Bilo, Pak, ada tuh bilo ya, itu bilo. Kalau pelan-pelan tidak ada bilonya, Pak. Itu. Tidak ada. Ini betul-betul ini menggambarkan betapa kencangnya itu memercikkan api. Ya, memercikkan api. Bilo. Nah. Kemudian pensifatan selanjutnya wal mughirati subhan, menyerang tiba-tiba pada waktu subuh. Ia
dimaknai di sini adalah tidak mengenal waktu. Biasanya waktu orang subuh istirahat, masih istirahat, pokoknya tidak ada. Tidak ada, semua. Fa'asarna bihi nak'an, menerbangkan debu. Ya, kalau menerbangkan debu kan mengganggu. Pokoknya tidak ada urusan mau merusak si A, mau merusak si B, merusak si C, tidak ada urusan dengan Belanda semua itu. Yang penting berhasil apa yang diinginkan. Spiritualitasnya itu sangat kencang cara kerjanya, sehingga tidak ada sedikit pun selah yang bisa menjadi jalan keluarnya kesalahan. Nah, ini dalam bahasa usul fikihnya ini adalah saduz zari'ah. Saduz zari'ah. Tidak ada sedikit pun peluang, ditutup rapat-rapat semua, sehingga tidak ada peluang untuk menjadi malas. Ya. Itu namanya saduz zari'ah. Ulama kita mengambil dasar wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci maki sesembahan orang yang tidak sepaham dengan kamu, yang tidak seagama dengan kamu. Jangan celah. Fayasubbullah, nanti mereka akan mencela Allah. Udwan karena ada rasa benci, bighairi ilmin, tanpa ada ilmu. Coba. Jadi memang harus kita tampil secara prima ini menghadapi kenyataan kehidupan ini. Harus tampil prima, harus menjadi manusia-manusia super. Ya, kalau mau manusia super, aktifkan seluruh potensi-potensi diri manusia ini, ya, supaya terhindar dari innal insana li rabbih lakanuda wa innahu ala dzalika lasyahida. Ya. Dan kemalasannya itu ya memang dikatakan menyaksikan, tapi kita berkatakan dia nikmati itu kemalasannya. Dia nikmati itu. Ya. Memang kalau mau diterjemahkan secara literal, syahid menyaksikan, tapi lebih kencang sedikit kalau kita katakan dia menikmati itu. Menikmati itu kemalasannya, keingkarannya. Ya. Kenapa dia nikmati? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena memang kecintaan terhadap harta luar biasa. Lasyadid. Luar biasa kecintaan. Ya. Apakah ayat ini menyuruh kita membenci harta? Bukan. Kita tidak dilarang membenci harta. Kalau perlu cari sekaya-kayanya, perkaya diri kita sekaya-kayanya. Tidak ada ayat menyuruh kita untuk menjadi miskin. Tidak ada. Justru kita disuruh untuk menjadi orang yang pemberi. Orang pemberi itu orang beradab baru bisa memberi. Ya. Ya. Tidak ada perintah itu menjadi supaya kau dapat terima zakat. Oh, enggak. Keluarkan zakatmu, keluarkan zakatmu. Perintah untuk memberi. Ya. Makanya ulama kita itu berkata, faqidu syai' la yu'ti syai'. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Kalau berang tidak ada. Jadi ayat ini jangan dimaknai untuk mau menjadi orang miskin. Nah, betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW menjadi orang kaya. Ya. Justru kita disuruh seperti itu. Cuma ayat ini yang dipermasalahkan adalah lalainya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kaya dengan kaya yang tidak lalai. Silahkan tinggi jabatan, tapi tinggi jabatan yang tidak lalai. Biasanya muncul kita istilah itu, kita membenargunakan jabatan. Membenargunakan jabatan. Nah, ini terkadang kalau pensiun baru dia mau macam-macam. Apa tidak ada di kekuatan.
seharusnya waktu dia masih berfungsi itu kekuasaan telunjukmu, berbuat semaksimal mungkin. Berbuat semaksimal mungkin. Jangan setelah pensiun, ini namanya faqidu syai' la yuti syai', yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Agapi lah mana nih? Jadi itu bahwa ayat ini sama sekali tidak menyuruh manusia untuk menjadi miskin, sama sekali tidak membenci dunia. Untuk apa dia mau dibenci dunia? Nah, dunia tempat kita mengabdi kepada Allah. Dunia ini kita jadikan tempat berkasih sayang dengan anak, istri dan keluarga. Di dunia ini tempat kita mendidik anak kita. Bukan di situ letak masalahnya. Letak masalahnya ketika kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapannya ulama kita berkata, sehina-hina manusia adalah orang miskin yang berlagak kaya. Orang miskin yang berlagak kaya. Itu. Kemudian semulia-mulia derajat manusia adalah orang kaya yang mengagumi, menghormati, menjaga kehormatannya orang miskin. Itu nasihat-nasihatnya ulama kita. Jadi seperti itu. Nah, di sini Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Khabir memberitahu terhadap segala sesuatunya kepada hambanya ini. Saya kira inilah surah Al-Adiyat yang sempat kita baca. Mudah-mudahan neurospiritualitas kita ini tergugah, lebih tajam menangkap, mengelola dan menyampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kerja akal, kerja otak. Kalau fisiknya itu otak. Saraf ini menelusuri seluruh apa yang tubuh tadi dihubungkan dengan saraf kejepit. Saya kena saraf kejepit ini bertahun-tahun. Saya makan obat yang hubungannya dengan saraf, karena saya menurut teori kedokteran itu di sini kena saraf kejepit sehingga selalu kerang-kerang. Nah, ini kerja antara kerja otak itu tadi, setelah tadi sampai nanti kepada mampu memahami apa yang terjadi di sang itu tadi, berlari kencang apa semua ini kan sebenarnya ada juga maksudnya. Dia berlari kencang ini memburu lawannya untuk menaklukkan, itu kan sudah bagus saya kira. Tapi di dalam itu dia timbul lagi tuh kemalasan itu tadi, kalau timbul itu baik. Nah, bagaimana kerjanya otak ini dengan kerja saraf ini yang tadi katakan ini, bahwa dengan mampunya memahami itu keadaan, maka dia akan mendapat hikmah daripada apa yang terjadi itu. Nah, hubungannya dengan ini ada bahwa kalau kita rajin berzikir, apalagi mendawankan sesuatu zikir yang ini, terutama la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan ada kegiatan yang begitu. Saya merasa bahwa dengan mengamalkan itu la ilaha illallah saja itu, dan kita pahami maknanya, kemudian kita amalkan dengan ini, itu saja bisa diharapkan bahwa dia bisa mengucapkan la ilaha illallah pada waktu dia pisah ini antara apa ini yang ada di ini, itu kerja saraf dengan jiwa itu erat hubungannya. Menurut teori saraf dengan jiwa, ada ahli saraf bukan ahli jiwa, tapi ada memang
dokter syaraf, dokter jiwa juga. Nah, itu yang bisa mengobati, itu yang bisa sedikit-sedikit langsung pingsan. Nah, itu seseman itu. Sekarang itu susah sekali mendapatkan ahli itu, menurut ahli yang ada di Jakarta itu cerita di YouTube. Begitu itu tadi. Sebenarnya memahami inilah yang memang merupakan ilmu yang tinggi dan pengamalan yang ngasih itu sekedar. Ya, jadi tadi itu berlari kencang. Memang ada aktivitas akal di situ. Tapi itu pun juga Allah, kita diperintahkan untuk kawal itu akalmu untuk tidak menyimpang, karena ada kemungkinan menyimpang, berlari kencang. Seperti tadi Pak Bakri disebutkan, kadang ada belok-beloknya, makanya harus dikawal Pak, karena Allah berfirman, wala tastajil lahum, jangan menginginkan cepat mati musuhmu. Orang yang menginginkan cepat mati lawannya salah satu bentuk dosa yang tersembunyi. Itu nasihatnya ulama kita. Itu ayat itu, wala tasajillahum, ya. Jangan menginginkan musuhmu cepat mati. Karena terkadang kan apa yang membuat kita mau mempercepat musuh mati? Nafsu. Ya, berarti ini ada lagi yang tidak bekerja dalam dirinya orang ini. Nah, kalau begitu menjadi lagi lakanudai, karena keluar daripada wilayah Allah. Dan tadinya berperang ini, berperang. Artinya sudah kalau berperang dengan orang-orang kafir masuk jihad. Artinya kita berada dalam wilayah Allah. Tapi begitu terbetik di hati ingin mempercepat, dilarang oleh Allah. Ali kan tidak jadi potong lehernya ini musuhnya karena apa? Yang muncul pada saat itu emosinya. Dialah Allah yang memberi kamu kehidupan, lantas menyempurnakan kehidupanmu, karena disempurnakan dengan potensi pun Pak adalah memberi keseimbangan. Kapan terjadi keseimbangan? Kalau bersinergi akal, nafsu, qalbu, fuad, asir, al-lub. Kalau itu bersinergi. Tidak boleh akal terus di depan. Tidak boleh. Karena terkadang ada sesuatu yang kita hadapi, tidak boleh akal maju. Bisa membuat kita terseret. Contohnya, memberi. Kalau kita memberi, jangan akal yang di depan, Pak. Karena kalau akal di depan masih keki. Karena akal berkata, capu kok tuh. Capu kok, habis kok ini, kurang kok. Kalau begitu, mundur kamu akal, biarlah agama yang maju, al-qalbu yang maju. Karena Allah berkata, kalau kau memberi, maka kamu akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan ini. Itu kerja al-qalbu itu. Tapi dia dikawal oleh akal. Oke lah, kayaknya kalau mau dikasih dialog begitu, oke lah, saya akan memberi. Tapi akal berkata, hati-hati, jangan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan lagi, itu menghalangi. Ini kalau begitu sangat benar konsep Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itulah yang akan mengubah semua hormon-hormon yang ada dalam tubuh manusia untuk bisa bersinergi antara satu dengan yang lain. Nah, cocok saya sependapat dengan Pak Kadir bahwa terkadang memang kita susah malas sebenarnya. Ya. Setiap sebab nuzulnya kan perang dahsyat yang dilakukan oleh pasukan berkuda, ya. Tapi sini gambarannya seperti perang modern. Perang modern ini Tuhan utamanya perang
perang Teluk. Di situ dia katakan bahwa wal adiyat tidak tahan. Jadi kuda yang berlari terengah-engah. Ini menggambarkan bahwa suatu usaha yang keras yang maksimal akan mengeluarkan suara. Makanya kalau kita angkat sependapat suara. Jet itu di saat dia meluncur maka dia bergemuruh, menderu. Nah, jadi dia mengeluarkan suara. Jadi saya gambarkan pasukan kuda itu sekarang itu dengan jet tempur bergemuruh. Kemudian lanjutkan balmuriyati kadahan. Sesuatu benturan yang keras maka dia akan mengeluarkan bunga api. Seperti tapak kuda itu yang pakai besi dengan batu akan mengeluarkan. Begitu juga jet itu. Api itu bisa meluncur itu keluar api. Kemudian pada selanjutnya Rasul Nabi Sebab tidak mengenal waktu, Pak. Serangan ke perang Teluk itu tidak mengenal waktu. Suruh apa? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, tidak mengenal waktu. Kemudian Rasul Nabi nakal. Kemudian mengeluarkan debu. Debu itu adalah partikel-partikel kecil. Sama dengan asap, Pak. Asap itu adalah partikel-partikel kecil. Maka jet tempur itu mengeluarkan asap itu. Nah, kemudian Rasul Nabi jamaah. Dia tidak menyerang dari pinggir, Pak. Langsung dari di tengah-tengah. Iya, tengah-tengah diserang itu. Baghdad itu waktu. Kemudian innal insana rabbina kan. Ya, durhaka. Yang punya ide perang itu durhaka. Durhaka semuanya. Kemudian wa innahu ala rabbika lasyahid. Menyaksikan, menikmati. Karena secara langsung itu patuh, Pak. Jadi bos itu menikmati itu, Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi itu. Ya. Wa innahu li rabbika lasyahid. Latar belakangnya itu hanya untuk menguasai ladang minyak, Pak. Jadi sebenarnya harta. Nah, kemudian ya ditunjukkan apa yang menjadi setengah. Di akhir kemudian akan terbongkar semua. Jadi saya melihat ini, Pak, gambaran perang modern yang memakai jet itu, Pak. Tapi dulu kan kuda. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi itulah penggambaran orang pencinta dunia, Pak. Itulah penggambaran. Makanya jawabannya itu lirabbihi lakanude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini Pak, saya tidak berkaitan dengan tema. Iya, silakan. Terus terang saya pengagum Jalaluddin Rumi, Pak. Saya pengagum Jalaluddin Rumi. Nah, ini beliau ini adalah salah satu tokoh sufi dunia. Oke. Nah, ada beberapa saya sangat menikmati puisi-puisinya, Pak, ya, Jalaluddin Rumi. Tapi ada beberapa yang mungkin saya mau yang saya kurang setuju. Mungkin belum sampai ke pengetahuan saya. Ini mungkin bisa kita jelaskan. Nah, yang pertama itu tentang Rumi ini melihat bahwa semua agama itu sama. Ada dalam puisinya itu bahwasanya apabila kamu menebarkan cinta maka kamu telah beragama. Apabila kamu menebarkan kebencian maka sesungguhnya kamu tidak beragama. Jadi dan banyak lagi puisi-puisinya yang lain. Rumi ini melihat menggambarkan bahwa agama itu semuanya sama. Yang penting dia cinta di situ. Apakah begitu juga pandangan tasawuf, Pak Kiai? Karena ini kan Rumi ulama sufi kan? Artinya apakah juga tasawuf begitu atau hanya pandangan Rumi sendiri yang seperti itu? Bahwa agama itu semua sama kalau saya lihat dari puisi-puisinya. Kemudian yang kedua juga yang saya tidak bisa pahami, yang belum bisa pahami itu penyatuan dengan Tuhan. Ada juga beberapa puisi-puisi Rumi itu. Salah satunya dia bilang begini. Ketika saya mencari Tuhan, saya menemukan diri saya. Ketika saya mencari diri saya menemukan Tuhan. Jadi dan ada lagi beberapa puisi-puisi yang seperti itu. Jadi
penyentuhan dengan Tuhan, apakah memang juga tasawuf seperti itu atau hanya orang sendiri, atau ada penjelasan lain Pak Kiai? Hakikatul mahabbah, hakikat cinta itu adalah antahiba kullaka liman ahbabta hatta la yabqa laka wa minka syai'un. Kau menyerahkan sepenuhnya dirimu sehingga tidak ada yang tinggal sedikit pun dari dirimu kecuali terserahkan kepada yang engkau cintai. Itu kan tauhid itu. Kemudian Al-Junaid pada suatu kesempatan berkata, cinta yang sesungguhnya adalah dukhul sifatil mahbubi alal badli min sifatil muhibbi. Ya. Mengambil sifat orang yang kita cintai menjadi pengganti sifat kita sebagai orang yang mencintai. Nah, contohnya bagaimana? Kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Apakah mampu berapa persen cinta Allah yang kita bisa pakai sebagai pengganti sifat kita? Sifat Allah yang pertama yang diperkenalkan dalam Al-Quran adalah Al-Karim. Al-Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram. Itu sifat. Apa artinya Al-Karim? Al-Karim itu bahasa Indonesia kita memang mudah, tapi Al-Karim itu artinya gampang memberi. Kalau ia memberi selalu banyak, memberi sebelum diminta, marah kalau tidak dimintai. Itu Karim itu, marah. Dan kalau dia sudah memberi, dia puji lagi orang yang diberi. Dia puji lagi orang yang diberi. Dan kalau dia memberi, selalu melebihi daripada apa yang diminta oleh yang meminta. Nah sekarang kita tanya, berapa persen sifat karimnya Allah kita ambil menggantikan sifat kita? Makanya itu Ar-Rumi berkata begitu, karena Anda sebagai pencinta sejati, maka kamu adalah ahli agama. Apakah semua konsep agama begitu? Tidak. Tidak begitu konsep semua agama. Makanya dalam Al-Quran itu yang ditekankan adalah aslim. Apa itu aslim? Serahkan semuanya secara totalitas dirimu. Serahkan sesuatu. Dan disinilah terkadangnya kita terkadang salah menanggapi itu pernyataan orang sufi, karena tingkatan mereka dengan tingkatan kita tidak sampai seperti itu. Kita terkadang menuduh seorang sufi mempersamakan Tuhan dengan makhluk, padahal tidak seperti maksudnya. Terkadang diilustrasikan, saya terkadang ilustrasikan begini. Apakah kita mau menganggap menyatu kalau dia katakan antara, kan itu dalam Al-Quran juga bainal qausain, dua lingkaran. Begini Pak, bainal qausain itu dua lingkaran ini. Ini lingkaran yang pertama itu kedekatan, ini kisahnya kedekatan Muhammad dengan Allah, bainal qausain. Yang mana di sini kalau dua kurung dipertemukan begini, yang mana Muhammad, yang mana Allah? Itu bainal qausain itu. Au adana, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Apakah kita mengatakan bahwa ini satu? Oh tidak. Ibaratnya kalau Anda menulis huruf, yang mana huruf, yang mana tinta? Mana huruf, mana tinta? Apakah sama huruf dengan tinta? Beda. Lain tinta, lain huruf. Ali bin Abi Thalib berkata, "Maka al-abdu ayakuna rabban, wa maka al-rabbu ayakuna abdan." Itu dalam surah An-Najm itu ya. Au adana, qausaini au adana. Kedekatan Muhammad dengan Allah begini Pak. Dua kurung yang dipertemukan itu atau lebih dekat. Nah kalau dua kurung dipertemukan, yang mana posisi Muhammad, yang mana posisi, jadi kayak berputar terus. Dan tidak bisa dikatakan menyatu. Makanya dalam teori tasawuf itu ada namanya al-farqu wal jamu'. Al-farqu memisahkan dan mempersamakan. Ya. Ada teori al-farqu wal jamu'. Ada teori lagi al-budu wal qurbu.
Wah, banyak sekali teori-teorinya seperti itu. Ya. Jadi